Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Hanan dengan NIM 22613271. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penilaian kritis terhadap analisis farmakoekonomi dengan judul Cost Effectiveness and Budget Impact Analysis of the New Vaccination in Indonesia yang dilakukan oleh Suwantika dan kolega pada tahun 2021. Presentasi ini akan membahas latar belakang, metode, hasil utama, penilaian kritis, serta aplikasi kebijakan dari studi tersebut. Baik, latar belakang, Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban penyakit dengue tertinggi di dunia, bahkan menempati peringkat kedua secara global. Vaksin dengue yaitu CYD-TDV telah tersedia sejak tahun 2016, namun hingga saat ini belum masuk ke dalam program imunisasi nasional. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan screening serologi sebelum vaksinasi untuk menghindari resiko pada individu yang belum pernah terinfeksi oleh dengue. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dari sisi ekonomi kesehatan untuk menilai apakah program vaksinasi dengue dengan screening ini layak diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan model pohon keputusan terstruktur berdasarkan usia atau age structured decision tree. Populasi yang dianalisis adalah kohort 4.710.100 anak usia 9 tahun. Horizon waktu yang digunakan adalah 10 tahun untuk analisis cost effectiveness dan 5 tahun untuk analisis dampak anggaran, yaitu periode 2020 hingga 2024. Analisis dilakukan dari dua perspektif, yaitu perspektif healthcare dan perspektif payer atau BPJS Kesehatan. Selanjutnya, hasil utama yaitu efektivitas klinis. Berdasarkan hasil penelitian, vaksinasi dengue dengan screening dapat mencegah ratusan ribu kasus dengue selama periode 2020 hingga 2024. Kasus yang dapat dicegah meliputi 188.142 kasus dengue fever, 148.089 kasus dengue hemorrhagic fever, dan 426 kasus dengue shock syndrome. Selain itu, terdapat penghematan biaya pengobatan sebesar 23,4 juta dolar dari perspektif healthcare dan 14,1 juta dolar dari perspektif payer. Selanjutnya, hasil utama cost effectiveness, nilai incremental cost effectiveness ratio atau ISAR yang diperoleh adalah 5.733 dolar per kali gained dari perspektif healthcare dan 5.791 dolar per kali gained dari perspektif payer. Jika dibandingkan dengan threshold Indonesia yaitu sekitar 3.859 dolar per kali, maka ISAR berada pada kisaran 1 hingga 3 kali GDP per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa vaksinasi dengue dengan screening dinilai cost efektif dari kedua perspektif. Baik, selanjutnya hasil utama budget impact. Meskipun cost efektif hasil analisis dampak anggaran menunjukkan tantangan besar, implementasi nasional secara bertahap membutuhkan total biaya sekitar 335,5 juta dolar pada tahun 2024 atau sekitar 72 dolar per anak. Angka ini setara dengan 94,44% dari total anggaran imunisasi rutin nasional, sehingga program ini dinilai tidak terjangkau dengan anggaran saat ini. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas probabilistik menunjukkan bahwa pada threshold GDP per kapita, probabilitas program menjadi cost efektif adalah 0%, namun pada threshold ISAR healthcare, probabilitas cost efektif meningkat menjadi 50,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa model cukup sensitif terhadap perubahan parameter, terutama efektivitas vaksin, biaya screening, dan harga vaksin. Selanjutnya, penilaian kritis. Secara umum, pernyataan penelitian dinilai jelas dan relevan. Alternatif yang dibandingkan adalah vaksinasi dengan screening versus tanpa vaksinasi. Meskipun alternatif vaksin tanpa screening tidak dibahas, efektivitas program didasarkan pada meta-analisis uji klinis, namun belum menggunakan data uji klinis lokal di Indonesia. Biaya dan konsekuensi yang relevan telah diidentifikasi, namun biaya tidak langsung belum dimasukkan. Kekuatan studi. Kekuatan utama studi ini antara lain penggunaan data lokal Indonesia, analisis dari dua perspektif yang relevan dengan sistem JKN, pertimbangan screening pravaksinasi sesuai rekomendasi WHO, serta analisis ketidakpastian yang robust menggunakan simulasi Monte Carlo. Untuk keterbatasan studi, beberapa keterbatasan studi ini meliputi penggunaan model statis yang tidak memperhitungkan herd immunity, tidak dimasukkannya biaya tidak langsung, tidak dibahasnya aspek pemerataan akses, serta asumsi harga vaksin yang dapat berubah.
Selanjutnya yaitu implikasi kebijakan. Berdasarkan hasil studi vaksinasi dengue dengan screening bersifat cost efektif, namun belum terjangkau secara anggaran. Oleh karena itu diperlukan strategi kebijakan seperti mencari sumber pendanaan tambahan, melakukan negosiasi harga vaksin, dan mengintegrasikan program vaksinasi dengan program kesehatan lain untuk efisiensi. Baik, terakhir kesimpulannya adalah sebagai kesimpulan studi ini menunjukkan bahwa vaksinasi dengue dengan screening pravaksinasi memiliki nilai ekonomi yang baik, namun implementasi nasional masih menghadapi kendala anggaran. Studi ini memberikan bukti ekonomi yang kuat sebagai dasar pertimbangan kebijakan kesehatan di Indonesia dengan catatan perlunya inovasi dalam pendanaan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan juga Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.